Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ova Fauziah dengan NIM 12020600107 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sintesis jurnal media pembelajaran biologi dengan tema media pembelajaran berbasis Android. Sebelum menuju pada analisis ketiga jurnal yang akan dipresentasikan, di sini akan dibahas terlebih dahulu bahwa media pembelajaran ini sangat penting untuk mencapai tujuan dari belajar tersebut. Mengapa? Karena media pembelajaran merupakan alat komunikasi seorang guru dengan peserta didik untuk menyampaikan materi. Maka dari itu, penting sekali media pembelajaran ada pada proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini akan dibahas media pembelajaran dengan berbasis Android. Baik, untuk jurnal yang pertama yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Mata Pelajaran Biologi kelas 11 yang ditulis oleh Joko Kusonto pada tahun 2019. Pada jurnal pertama ini yang mengatakan bahwa media pembelajaran berbasis Android tepat dan layak untuk diterapkan pada proses pembelajaran biologi di kelas 11. Mengapa? Karena dengan adanya perkembangan tahapan-tahapan yang matang, kemudian dengan adanya fitur-fitur yang menunjang pada aplikasi Android, memudahkan siswa untuk dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun, sehingga proses pembelajaran dapat lebih mudah. Dan karena itulah dikatakan bahwa pembelajaran dengan berbasis Android layak dan tepat digunakan pada pembelajaran biologi di kelas 11. Selanjutnya yaitu menuju jurnal yang kedua dengan judul Aplikasi Bloodsmart, Media Pembelajaran Biologi Berbasis Android di Era Revolusi Industri 4.0 atau 4.0 yang ditulis oleh Nurul Asikin, Nervita, dan Wilhelmina Noni pada tahun 2020. Pada jurnal yang kedua ini dinyatakan hasil bahwa aplikasi Bloodsmart ini dikatakan sebuah inovasi media pembelajaran biologi berbasis Android di era revolusi 4.0. Hal ini mengapa dikatakan demikian? Karena aplikasi ini telah dinyatakan valid dari aspek materi, kemudian dari aspek media, serta dinyatakan praktis dari pandangan guru dan siswa. Sesuai dengan namanya, Bloodsmart, aplikasi ini memuat materi-materi terkait sistem peredaran darah yang merupakan salah satu materi dari pembelajaran biologi. Kemudian dengan ditambah fitur yang menarik serta gambar-gambar, juga background, membuat siswa lebih rileks dan enjoy dalam melakukan pembelajaran. Maka bisa dikatakan aplikasi Bloodsmart ini merupakan aplikasi yang efektif serta praktis bagi siswa untuk memahami materi dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu menuju pada jurnal ketiga yang merupakan jurnal internasional dengan judul Literature Study About Application Android Media on Biological Learning yang merupakan kajian pustaka terkait aplikasi Android sebagai media pembelajaran biologi yang ditulis oleh Mahiaka Dwi Atmaja dan Raharjo pada tahun 2021. Pada jurnal ketiga ini, setelah melakukan studi pustaka tentang aplikasi Android sebagai media pembelajaran biologi, maka aplikasi Android ini dinilai sangat efektif dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena aplikasi Android ini membuat siswa lebih bersemangat, kemudian sistem pembelajaran yang menyenangkan, serta menjadikan materi yang masih abstrak menjadi materi yang lebih konkret. Artinya, setelah melakukan kajian pustaka tersebut, bahwa aplikasi Android ini mampu memberikan sesuatu yang berbeda pada sistem pembelajaran biologi. Nah, hal itu pun dimaknai sebagai ketika suatu materi yang pembahasannya terlalu luas, kemudian siswa kurang dapat memahami konsep, maka dengan adanya aplikasi Android yang mudah diakses, kemudian mudah digunakan kapanpun dan dimanapun, membuat siswa lebih memahami materi tersebut dengan baik.
Untuk selanjutnya yaitu pengelompokan hasil kajian. Nah, pada pengelompokan hasil kajian dari ketiga jurnal yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu yang pertama ada hubungan teknologi dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu berkaitan dengan Android sebagai media pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu berhubungan antara hasil belajar dan media pembelajaran Android. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan yang lainnya. Baik untuk yang pertama ini yaitu hubungan teknologi dengan pembelajaran. Nah, hubungan teknologi dengan pembelajaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, teknologi dengan pembelajaran ini saling beriringan dalam mencapai hasil yang maksimal, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, pada hubungan teknologi dan pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Muhaimin et al. 2019 serta Prasojo et al. 2017 yang mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 telah masuk di segala bidang kehidupan, termasuk juga bidang pendidikan. Nah, dari sinilah bahwa teknologi memiliki hubungan yang erat dengan proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan Android sebagai media pembelajaran. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sadikin 2019, bahwa smartphone Android bisa digunakan untuk alternatif media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Nah, maka dari itu, Android tepat digunakan sebagai media pembelajaran karena dengan adanya media pembelajaran berbasis Android ini dapat memudahkan siswa untuk dapat memahami materi. Selanjutnya yaitu berhubungan antara hasil belajar dan media pembelajaran biologi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Asikin 2018, Saikin 2019, Amara B, Amer, dan Sulaimin 2016, Amna, Wirasa Smita, dan Fatani 2018 yang menyatakan bahwa media pembelajaran ini sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga media merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, maka dari itu, dari sini bisa dikatakan dan bisa dilihat bahwa media pembelajaran berbasis Android mampu untuk memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik. Baik, kemudian yang terakhir berhubungan dengan yang lainnya. Nah, untuk pengelompokan jurnalnya sudah dapat dilihat oleh teman-teman di dalam PPT yang sudah tertera di atas. Untuk selanjutnya yaitu menuju pada sintesis. Nah, dari ketiga jurnal terkait media pembelajaran berbasis Android mengungkapkan hasil bahwa pembelajaran berbasis Android merupakan alternatif media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi tanpa adanya batasan ruang dan waktu karena mudah untuk diakses. Nah, ini menurut Sadikin 2019, Kustandi C, dan Sutibjo 2013, Nazar et al. 2020, serta Ahmed et al. 2020. Selain itu, media pembelajaran sebagai alat komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang bahan ajar kepada siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik, serta dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Ini menurut Kustiawan 2016 dan Umar 2013. Nah, dari sini dapat dinyatakan bahwa pembelajaran berbasis Android dikatakan praktis dan efektif digunakan dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya yaitu celah penelitian. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kuswanto dan Radiansah 2018, Nazar et al. 2020 menyatakan bahwa media pembelajaran yang efektif dan praktis adalah media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Nah, menurut Sadikin 2019, smartphone Android bisa digunakan sebagai alternatif media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Celah penelitian yang belum terungkap dari penelitian ini yaitu pengembangan aplikasi sebagai media pembelajaran biologi dengan audio atau media lagu seperti nyanyian. Nah, dengan cara mengubah materi pembelajaran menjadi lirik lagu untuk menambah tingkat pemahaman konsep
pembelajaran terhadap siswa, serta kritis siswa dalam mempelajari setiap materi. Jadi, dengan dilakukannya pengubahan materi tersebut menjadi lirik dan siswa mudah menghafal materi-materi tersebut, maka materi tersebut akan lebih mudah diserap dan akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Maka dari itu dapat dikembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan audio atau dibuatkan sebuah lagu atau nyanyian. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.